Itu yang burung yang mati digebukin itu. Oh, biasa itu. Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, radio terakhir dari Isekai bareng sama Uca dan sama Ronggo dan sama Shin Iki ya. Di sini kita memiliki perdebatan tadi ya, sebelum kita mulai kita memiliki perdebatan tapi tidak merusak persahabatan. Jadi kita sempat ngobrol tadi, apakah Kamen Rider Black Sun yang tayang di Amazon itu pantas mendapatkan panggung yang sebesar ini? Is it worth the hype? Itu pertanyaannya. Jadi apakah memang hype yang ada di serial Kamen Rider Black Sun di Amazon itu memang pantas? Atau memang over aja, orang-orang norak gitu ya kan? Nah, gua sama Uca termasuk orang-orang yang ngerasa ini overhype. Ya kan? Iya. Tapi Ronggo dan Shin Iki di sini ngerasanya enggak, memang ini sudah sepantasnya dan hype-nya bagus menurut mereka. Bukan berarti menurut kita nggak bagus ya. Enggak, cuman overhype aja. Setuju nggak sih kalian dengan dengan pendapat kita, atau kalian tipikal yang setuju dengan pendapat dua manusia di sebelah kiri saya ini? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dan report. Bunyi loncengnya. Itu joke udah tua, tetap aja gua kesel ya. Tetap jangan ya. Jadi langsung aja. Menurut Uca dulu, kenapa overhype? Dari sana aja dulu. Nggak, dari sana. Dulu aja. Enggak. Tuh, itu hal sederhana ini udah gak sepaham. Kita dimulai dari yang dituakan dulu aja. Silakan Bapak Uca. Anjing ludahnya muncrat kiri kanan. Lalu pakai itu buat gitu ya? Iya, oke, dari gua. Gua gak bilang ini jelek, enggak. Gua nikmatin. Ya kan, gue suka. Cuman kalau dibilang overhype, iya, karena menurut gue kan orang mungkin dulu suka banget sama Black segala macam, dan Black itu emang yang dulu kan ngerubah industri ya, gitu kan. Nah, jadi kalau tapi yang ini menurut gue ya biasa aja, gitu, biasa aja gitu menurut gue gitu. Terus dan ditambah, gue ambil perbandingannya paling gampang deh, yang hype dan emang yang benar-benar sukses di Jepang misalnya, Shin Ultraman, 3 tahun lebih nonstop dipromoin, orang-orang nungguin, orang-orang ngobrolin segala macam. Black kayak ya so-so aja, tiba-tiba nongol. Emang dipromoin, cuman kan ya udah begitu aja, dan orang Jepang pun juga biasa aja kok gitu segala macam. Mungkin karena Kamen Rider Black gitu kan, burak yang fans sebanyak segala macam, jadi ngerasa kayak wah ini udah paling keren atau apa segala macam gitu. Ini karena Amazon Prime, makanya biasa aja. Cuma kalau Toei itu mungkin. Sini kalau mau ikutan sini. Gitu. Oke. Kalau dari lo? Udah ke gue ya? Iya kan urutan. Enggak, kalau dari gue sebenarnya gue mengharapkan pihak tim skenario atau scriptwriter itu bisa membuat sebuah cerita yang out of the box yang gue tidak bisa memprediksi. Tapi sebelum film ini keluar, gue sudah ngomong di Isekai bersama semua teman-teman, dan gue bilang kayaknya ceritanya nanti akan begini. Which is gue ngomong aja lah ya, bodo amat spoiler, karena udah lama juga ya. Gue udah prediksi pasti ini ributnya adalah minta kesetaraan hak. Ya, antara Kaijin sama manusia. Antara Kaijin sama Ingen ya kan. Sesuai dengan iklannya. Jadi gue udah gak kaget lagi dengan seriesnya itu gitu. Memang tetap menarik, tetap keren. Cuman nggak ada elemen surprise yang gue dapatkan dari situ selain Kotaro Minami mati di belakang. Ya, itu surprise buat gue. Itu surprise. Enggak, itu surprise. Kalau mati di depan nggak seru. Episode 1 Kotaro Minami mati. Tidak seru. Tapi nggak ada elemen of surprise gitu. Maksudnya ceritanya standar. Gak yang baru kan, gak yang baru. Efeknya juga standar ya. Kayak kalau nonton Faiz kan, walaupun bukan walaupun efeknya kan Faiz kan, wah ini high tech banget nih gitu kan. Tapi kalau ini menurut gua kurang bijak aja sih dikasih hype segitunya. Menurut gua B aja sih. Enggak jelek. Bagus tapi B aja. Cuman kalau kita lihat misalnya itu paling mentok-mentok orang kenapa sih bisa suka Black Sun, udah pasti desainnya keren dah.
standar pasti semua orang ngomong gitu kan. Iya. Iya. Gue gak bilang itu jelek, gue suka. Nanti gue mau bahas kesini setelah mereka jawab. Gitu emang keren. Tapi kan kalau dipikir-pikir juga yang keren berapa sih? Cuma Black sama Shadow Moon yang Iya. utamanya. Kelihatan Ada satu lagi Cah yang keren. Apa? Yang monster awal itu gue tetap bersikeras dia keren. Si laba-laba itu. tembak itu keren. Kalau yang manuk itu keren ya, manuk itu. Manuk itu yang mana sih? Itu yang burung yang mati digebukin itu. Oh, ini biasa itu. Manuk tuh kesannya kayak ini loh. kayak emak gua waktu kecil ngomong itu manuknya ditutup itu. Ada kan manuk digebuk gitu. Nah, tapi oke. Gitu. Biar anak-anak yang pro. Biar kita tunggu penjelasan dari anak-anak yang pro. Kalau ngomongin sekarang cerita dan sebagainya, ya gue juga pernah ngomong, gue bukan termasuk yang cukup happy dengan story-nya sebenarnya, kayak terutama endingnya. Karena gue itu bukan tipikal cerita yang gue suka sebenarnya. Tapi kalau ngomongin hype itu dalam arti kita ngomongin Indonesia, gue akan ngomongin ini bukan sebagai film tapi culture sebenarnya. Soalnya kan ngerti maksud gue kan? Iya. Ngerti. Maksudnya gitu lah. Tapi mungkin penonton kita nggak ngerti, coba jelasin pakai bahasa normal. Oke, jadi gini, buat orang-orang yang ya umuran bapak-bapak ini ya. Kalau ngomong. Saya juga. Maksudnya di umuran-umuran yang maksudnya orang-orang yang mungkin gede di 90-an. Kamen Rider yang dulu disebut sebagai Satria Baja Hitam itu kan bisa dibilang bagian dari culture nih. Kita kalau di anak tokusatsu kita ngomongin apapun gini-gini ini itu orang mungkin ya taunya ya udahlah apa sih yang umum. Tapi ketika kita ngomongin Kamen Rider Black Satria Baja Hitam itu kenapa menurut gua hype karena ini bagian dari apa sih kayak masa kecil masa Indonesia kayak masa kecil masyarakat Indonesia di mana yang suka itu tuh bukan cuman kayak orang-orang yang emang fans tokusatsu atau fans Kamen Rider, tapi ini benar-benar secara umum. Maksudnya gue juga nggak ngomong semuanya ya, tapi at least secara umum tuh orang-orang yang dulu masa kecilnya sempat ngalamin masa-masa bahagia itu ya. Minggu pagi nonton Satria Baja Hitam segala macam. Minggu pagi bukannya sore. Minggu pagi. Ya, tapi emang waktunya sempat minggu pagi, sempat yang kayak setiap hari sore kan itu kan Satria Baja Hitam. Stripping itu emang diputarnya berkali-kali tuh. Kayak jadi ketika film ini keluar itu hebohnya tuh orang yang anjir itu Satria Baja Hitam yang dulu kita tonton dibuat ulang gitu kan dan KBH itu keluar kalau di tablet fantasi KBH. KBH RX gitu kan. Dan udah gitu kan gini loh, orang-orang yang dulunya bocil kan kita sudah agak-agak tua-tua gitu sekarang ya. Dulunya bocil sekarang butuhnya. Nah, maksudnya juga ketika di sana tuh di remake something yang menurut gue bisa diterima sama orang sekarang gitu loh. Gue bisa bilang ini hype Indonesia cukup oke karena gue tuh banyak banget denger kayak teman-teman gue yang gue tahu bukan dari anak-anak fanboy-nya yang apa ya, Kamen Rider atau tokusatsu lainnya ya. Tapi bener-bener kayak orang-orang awam itu yang kayak wah anjir ini dibuat ulang ini. Gue bisa menilai hype tuh dari situ karena ini bener-bener kayak ya apa ya kayak lu ditunggu aja. Nah, ditunggu sama orang awam gitu loh. Mungkin dan buat kayak yang kita yang mungkin udah terbiasa ngelihat kayak tadi kan lu bilang ya kayak wah nih nggak kurang apa sih kayak iya gitu-gitu doang. Ini gitu-gitu doang gitu kan. Berarti kalau gitu sorry gue potong nih malah kita berdebat. Jadi menangnya cuma karena nostalgia doang dong jadinya. Apa? Nostalgia doang gitu, hype naiknya cuma gara-gara itu doang karena oke kebetulan ini tapi bukan kayak konteks emang kebetulan. Misalkan kalau film memang bagus karena hype karena filmnya, karena emang produknya. Kalau ini juga menangnya cuma karena nostalgia ya karena kebetulan orang dulu suka terus ya udah gitu aja gitu gak ada. Salah satunya itu. Dan kalau ngomongin filmnya bagus apakah once again ini gue agak sulit karena kenapa? Gue termasuk yang endingnya tuh ya kita pernah bahas lah ya. Iya. Tapi gitu. Tapi suka tuh tidak. Iya, suka tuh tidak orang yang ketika event nih gue nggak bilang gue nggak suka endingnya. Orang yang bilang endingnya tuh keren loh, itu bagus banget. Endingnya tuh mantap loh kayak gini-gini. Ya gue sih sebagai itu dulu. Saya kalau sebentar silakan. Sebenarnya sih kan subjektif ya. Gue ngerasa emang ini hype banget nih. Gue emang nunggu gitu. Dan kalau boleh buka kartu yang pojok sana juga sebenarnya wah ya keren lagi. Saya ingat. Actionnya oke. Gue nggak komplain. Enggak sebelum pas gue sharing. Nih kostumnya, ini filmnya. Wah ternyata serius ya Ki. Wah gitu. Dan terbukti Isekai bikin nobarnya katanya nggak hype. Jadi lu sebenarnya beli mana?
Jangan-jangan ini mata-mata nih. Bapak yang satu ini apa bikin nobarnya di sini kurang hype apa lagi coba? Karena Bikin nobar limited gitu kan, wibu only. Karena gue rasa perlu dipisahkan ya Pak ya, antara hype atau puas atau tidak soal Iya, ceritanya gitu. itu harusnya dipisahkan. Kayaknya masih agak-agak dendam ending sih ya. Makanya bilang, aduh nggak suka endingnya jadi nggak hype ah. Iya, betul Pak, betul. Gua di undangan itu nggak ada tulisan wibu only ya. Nggak ada. Bangke lu. Nggak ada ya. Nggak ada ya guys. Gua tidak pernah membedakan wibu atau bukan wibu ya. Enggak, satu enggak. Bangke. Itu ada ER-nya sebenarnya. Kalau lu pakai aplikasi keluar tulisan wibu only gitu. Bangke lu. Enggak, tapi serius kan. Menurut gua itu overhype karena ceritanya kebaca. Udah mulai masuk ke debatnya nih. Udah. Udah dong. Kita sekarang udah masuk ke debat ya, segmen debat. Debat tidak sehat tapi ya. Yoi. Menurut gua seriusan guys. Overhype banget karena berantemnya hype dong. overhype banget. Berantemnya biasa. Apa berantem spesialnya? Ya itu menang karena kita terkesima brutal sangarnya. Brutalnya. Gornya. Gua bilang berantemnya bukan brutalnya. Iya, Lu kan? tim siapa nih? Perpecahan di sebelah gitu. Ada berpecah, ada mulai goyang. Uca sudah mulai ingat. Bisa di zoom, bisa di zoom ya? Di zoom. Uca udah mulai ingat betapa hype-nya dia. Iya, waktu itu. betul. Oh iya ya. Ini bisa tolong video, mungkin ada link di video berikutnya. Waktu itu gue excited banget ya gitu. Maju dikit lagi. Oh iya, gue bikin nobar gitu ya. Ini hype banget gitu. Gue mau bikin nobar. Berantemnya biasa. Iya, iya. Nggak ada berantem atau efek spesial yang misalkan kakinya dikasih 3D animasi lah atau apa. Bisa minim banget. Nggak ada. Itu gua harapkan sebenarnya. Gua harapkan. Kasih umpan lambung ya, ya kan? Iya. Bahas filmnya bukan bahas hype-nya. Tapi dari segmen kecil itu mengumpul menjadi sebuah hype. Menurut gua kurang, nggak sepantasnya mendapatkan hype yang seperti ini. Kalau menurut gue nih sebenarnya adalah sebuah bentuk ketidakpuasan, sebuah ekspektasi yang lebih ya. Pertanyaannya gampangnya gini. Ekspektasi karena ada sebuah hype lah ya. Nggak, gampangnya. Akankah ini menjadi film yang berbeda saat Kamen Rider-nya itu dicabut? Misalkan nih, manusia berubah menjadi monster. Ini monster belalang kan? Let's say manusia let's say let's say Amazon Prime, Black Sun doang. Nggak, let's say misalkan dia berubah menjadi manusia Serigala. serigala misalkan. Tapi dengan gore yang seperti itu. Apakah kalian akan hype juga seperti ini? Tidak. Gue suka werewolf sih. Iya. Gue sih akan tonton. Salah nanya gue tadi. Enggak. Gua karena Kamen Rider. Jadi cuma karena ada Kamen Rider-nya doang makanya ini hype. Iya. Harusnya Gua dengan adanya Kamen Rider itu gue Dijawab sendiri mengharapkan kan keraguan ya kan. Enggak, Kalau gua- Kamen Rider makanya hype. ya tapi gue berharap harusnya ada sesuatu yang lebih. Enggak cuman sekarang special effect-nya nggak ada. Kelebihannya tuh apa? Apa? Di endingnya anjing gitu. Jadi itu menurut lo yang buat hype. Wah, bikin Hype hype. karena negatif. Post ya, post movie ya, bukan post promo kan. Hype itu kan lebih ke pre ya kan promotion kan. Ini hype-nya itu gede lagi karena endingnya si anjing-anjing itu Betul. gitu kan. Maaf ya kasar ya. Enggak, tapi kasih Karena tau aja. emosi gitu. Kasih tau aja endingnya kan. Tau juga filmnya. Udah. Iya. Kalau lu belum pernah nonton dan lu komentar di sini, oh gua spoiler, lu aja yang goblok kagak nonton. Menurut gua ya. Iya. Jadi ya entah ya, kalau menurut gua harusnya mereka bisa bikin sesuatu yang lebih bagus lagi. Contoh belalang tempurnya nggak ngapa-ngapain bro, kayak motor doang, motor gaya belalang. Apa? Cak, bantai Cak. Dia suka banget motornya. Dia hype banget motornya. Gua suka motornya, cafe racernya keren, desainnya keren. Tapi esensi belalang tempur yang gua dapat seumur hidup adalah Iya. ada nyawanya. Ini nggak ada bro, diam kayak batu. Mungkin kayak, bagi seorang kayak Vario. mungkin sebagai seorang biker setiap motor mereka tuh ada jiwanya. Itu jawaban yang lu buat. Itu jawaban yang lu buat. Oke guys, nggak ada. Tapi Nggak saya ada. hype banget sama motornya. Wah, ini mahal nih. Ini mahal nih, keren banget nih kamera ini. Hype motornya itu gue juga hype, tapi bukan hype yang seperti itu maksud gue. Tapi yang Harusnya penting ada hype-nya kan. ada Yang penting ada hype-nya. dikit. Tapi maksud gue adalah Hura-hura.
Ini kacau. Ini lagu ibu gimana lagu ibu? Antem ibu tadi gimana? Antem ibu. Wibu dan wai. Juga mau lagi. Sebagai kreator, sebagai antem ibu ya. Ibu antem kreatornya Bapak. Oke. Jadi kurang. Menurut gua animasi 3D special effect kurang. Belalang tempur nggak dikasih nyawa, ya kan? Kotaro Minami terakhir mati. Ya tapi ada kemungkinan dilanjutkan karena kan Shadow Moon hilang tuh, ya kan? Ya itu kita nggak bahas itu, kita nggak bahas. Atau apalah gitu kan? Terus apa lagi? Menurut gua flow-nya. Ya gampang sih gua gini, kalau gua kebiasaan gua selalu ngeliat di Jepang. Ya, Ibu. Diam lu. Biasanya gitu, sesuatu yang hype atau overhype atau apapun yang ngetop banget udah pasti gampang merchandise sebanyak. Di Jepang tuh selalu gitu ciri khas mereka. Mau ada produk apapun gitu. Kita ngomong misalnya apa ya overhype ya? Gundam misalnya atau enggak yang hype banget yang top banget populer. Evangelion. Nah, ya kan merchandise lu cari sampai apa aja ada gitu. Ya. Sekarang gua tanya, Black Sun. Oke. Merchandise mana? Ya kan Belum datang. Udah PO. Apa lagi coba? Udah dibahas di episode sebelumnya. Katanya gak hype, tapi hype-nya dibahas duluan. Udah PO ya. Udah punya. Udah rilis. Katanya gak hype. Belum ada aja. Di lampu buat ngebahas SHF. Itu bukan saya. Ya, itu toko Arab. Nah, ini kenapa yang bikin hype? Itu berapa puluh tahun anniversary Uca? Ya kan itu kan 50 tahun anniversary. Tapi anniversary Kamen Rider bukan anniversary-nya Black. Ya tapi kita kan ini for the good sake of the name of Kamen Rider sih sebenarnya kan. Gitu. 50 tahun anniversary Kamen Rider. Jam kalian semua senyap kan? Enggak, kalau kayak gitu kenapa enggak Ichigo? Yang dijadiin Udah, Kan juga. Iya kan belum tayang. Memang ada juga memang. Gua tahu tapi kan belum tayang. Maksud gua kenapa enggak ikut tayang duluan? Kalau memang mau mau nge-refer ke 50 tahun Kamen Rider, kenapa harus Black? Kenapa enggak Ichigo yang Shin naik duluan? Jalan duluan. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Why not? Black aja hype-nya segini gede. Iya. Ini baru Black loh. Iya. Harusnya Ichigo harusnya lebih sabi dong. Gua jadi mereka juga gua taruh Black dulu baru Ichigo. Kok begitu sih? Iyalah. buat mancing. Jadi Black dulu, pancingan. Iya, Ichigo lah. Ichigo. Jadi ini sengaja mengarah ke sana Iyalah. kalian. Bangun narasinya ke situ nanti. Ya maksudnya oke lah. Atau jangan sengaja dibuat orang kita bete biar orang nanti nonton Ichigo. Oh enggak, ternyata nanti Ichigo pas openingnya gini, Ichigo-nya lagi megang Black. Oh bisa jadi. mati kalau itu kejadian. Pecah lu semua. Kita dikerjain. Jadi dia enggak mati, Cak. Hype banget dong kalau gitu. Itu hype banget. Hype banget dong. Itu hype banget. Iya. Banget dong. Iya. Mana? Itu gua enggak bisa ngomong. Tapi menurut gue juga yang kita perlu tegasin tuh kayak kita ngomongin Jangan tutupin dong mukanya. Oh iya maaf. Muka boleh jelek tapi tetap kasih lihat. Yang penting hati baik. Haleluya. Anyway. Insyaallah. Maksudnya dari tadi kan kita bahas nih, gue tidak jelas kalau kita ngomongin soal hype nih, seberapa hype nih film atau ngomongin soal seberapa puaskah kita kepada filmnya kan. Saya jujur aja kalau lo ngomongin soal puas tidak puas, kita dari sisi sini. Kalau pas gak puas, di situ saya sebelah sana. Paling ujung. Lu ngomongin soal cerita dari tadi, kenapa endingnya begini? Ya, ini tidak ada debat di sini. Ini ada sesi curhat. Ya kalau ngomong ini, gue bisa bilang itu benar-benar literally bangsat. Karena bangsat itu menghisap darah. Darahnya dihisap. Lo kalau ngomongin soal story, judulnya ini bukan debat, tidak, curhat. Berempat itu curhat. Iya. Setuju. Betul. Tapi menurut gua Curhat terselubung ya. Nggak pernah debat ya. Akhirnya kita jujur sih. Jujur guys. Sebenarnya guys, endingnya sucks. ya, endingnya sucks banget. Mikir apa itu ya?
Berapa belas menit pura-pura debat ya, ujung-ujungnya curhat. Iya. Aku sangat kecewa sekali dengan tim kreatif ini ya, Ishimori ya. Gua suka dengan Ishimori ya. film ini tapi tidak Ishimori berarti yang tidak buat. ada. Ini siapa yang buat? Ya kan Amazon Prime. Tapi kan dengan persetujuan Ishimori pasti dong. Ya, tetap aja sih kalau katanya dia tuh lazy writing lah pokoknya. Si Manok itu ngapain harus ada di situ gitu dari awal Iya. filmnya. Kuping gua berdarah itu denger yang Gue itu punya satu komplain. mulu itu. Gue punya satu komplain. Itu cewek namanya siapa yang jadi Awi. pelakon? Suara Awi. Bukan Bukan. dong. Ya Awi enggak kebiasaan. Berubahnya nggak ke situ dia. Si Awi itu. Kalian apa tidak bisa memilih cast yang lebih cantik ya? Jepang itu penuh dengan wanita-wanita cantik. Kenapa pilihnya yang begitu? Imut. Oh my god. Kawaii ya. Enggak loh. Serius, menurut gua enggak. Ibu Ya, nggak lu dapat. dikangkangin juga mau. Lu dikangkangin juga mau. Dia beda. Dia penganut the black of the kangkang. Salut buat Uca. Wah, tapi menurut gua harusnya kayak pemilihan gorgom cewek siapa namanya gua lupa. Wah, itu top banget. Itu harus gua kasih jempol. Iya, Dia sebenarnya emang cougar sih. Itu yummy banget. betul. Badannya Yummy. kayak pakai mentega licin. Kalau mobil habis dipoles tuh tempel kan jatuh tuh. Lu nempel set pleset sama dia. Ya, Mike. Nih. Mike. Enggak. Istriku enggak nonton gitu. Menurut istriku ini konten-konten membuang waktu. Jadi aku bisa menjadi diriku sendiri di sini. Visumnya bagus memang sebelum dia berubah bentuk ya. Super Milk ya. Banget. Sampai dia berubah bentuk jadi seperti itu. Kotaronya juga kalau berubah juga nggak cakep. Gimana? Kotaronya berubah juga nggak cakep. Kan cowok cakep apapun enggak ngaruh. Tapi keren. Tapi Ya. keren. Ini Kotaro mudanya tidak. Oh ya. Ganteng enggak, bisa berantem enggak. Oh iya. Kotor Iya. Pemilihan cast mudanya ya. Iya. Agak-agak off ya. Tapi cara dia menggambarkan situasi tahun 70-annya bagus ya menurut gue. Iya. Itu tuh dapat Oh, Bisa dapat. Ininya, research baju. artnya Ada dapat. Ujung-ujungnya curhat. Bajunya bagus. Tidak ada debat. Jadi depan itu clickbait yang tidak diduga sebenarnya. Isekai! Yang bilang episode 10 bagus tuh datang ke sini deh. Datang enggak apa-apa. Paling enggak gue bukain. Enggak, tapi nggak apa-apa. Mungkin bukan gue yang buka. Yang buka lama. Enggak, tapi mungkin teman-teman yang nonton punya pemikiran sendiri kenapa episode 10-nya dibuat seperti itu kan. Kita kan nggak tahu. Ya enggak tahu dan enggak peduli sih gue. Iya. Iya. Gue jujur Ya ada fans takut ngomong ini ngikutin novel SIC-nya harus kayak gini gitu katanya. Ya, SIC aja berhenti diproduksi. Sedih. RSIC aja stop. Itu aja gagal ya. Iya. Mainannya gagal. Supaya tutup. Ya kan rebranding lagi kan, seperti menjadi Colosseum kan. Ya. Itu dipospon lagi kan. Iya, gak Iya. laku. Udah mahal, nggak laku. Sebenarnya mahal nggak apa-apa lah ya, asal barangnya benar-benar bagus dan long lasting ya. Iya. Ini kurang ya, monster-monsternya kurang banyak. Menurut gua. Kalau menurut gue Yang banyak adalah prajurit manuk. Itu kan banyak tuh yang jadi manuk kan banyak kan. betul itu. Tapi yang jadi monster yang benar-benar monster kayak laba-laba itu cuma di awal doang. Ya. Terus yang jadi cangcorang si siapa Awi satu doang. Maksudnya monster yang benar-benar mantis. ya apalah. Tapi gue kurang setuju. Nah, debat aja. Debat. Menurut gue bukan kurang banyak. Kurang banget menurut gue. Lo bayangin deh satu film ya. Dari tadi gue nunggu ini yang berubah satu badan mana? Ya palanya doang kan. Kepala semuanya. Pala mau ujung Mana ada ujung tangan dikit doang. Lu lihat sama ikan paus kan? Oh iya. Lu badan segini, pola begini kan? Enggak, ujung tangannya doang sedikit nyanyi gitu kan. Iya kan? Jadi kasarnya tuh dia konsep satu dunia isinya banyak monster. Lu cuma nyiapin Iya, buke nggak banyak, sama bro. sarung tangan. Iya enggak banyak. Iya, buke sarung tangan. Udah gitu juga kadang-kadang kan nggak pas ya. Pas si manduk digebukin kan, kenapa lu bikinnya kayak topeng lu robek ya? Harusnya Oh kan, iya, kan? Lihat ada adegan yang si paus ngambil itu enggak? Ngambil Kerang. Kerang. Iya, kan susah banget tuh kan? Iya, Susah banget. amat. Kayak flapping flap. Ya kayak denger lagu ini T-Rex, ya kan? Iya. Palanya besar, tangannya kecil. Gue mencerna loh kemana dia mau bawa ini. Bagus. Gue nggak duga lagi. I don't see it coming lagi gitu kan. Kasihan ya istrinya. Kasihan.
Dulu tuh gak usah dibahas. Itu kan clickbait doang dari awal gitu kan. Jadi hype cuma negatif ya, negatif Curhat gitu kan. Sebenarnya sih ya gitu. Menurut gua Episode 10 jahat. 10 why. Ada adegan itu juga why. Ke situ juga why. Lu diemin sama. juga saya pulang beres. Sama gue mereka tidak hidup bahagia. menemukan, gue nggak ngerti bagaimana cara menyambungnya di otak gue secara ilmiah ataupun secara kecuali secara magic ya. Itu kaki putus gimana bisa nyambung lagi? Hah? Kaki putus gimana bisa nyambung lagi? Ya SHF aja bisa. Bukan. Secara ini maksud gue ya, secara film ya. Movie magic bro. Iya, gimana nyambungnya gitu kan nggak masuk akal. Tapi ternyata dari Nggak, skrip kar- kedokteran kalau bukan. kaki patah bisa nggak? Bukan, karena belalang kalau kaki patah ya patah. Kayak kucing kaki patah ya patah, pincang ya pincang. Ini kan cyborg, bisa-bisain kali. Cyborg juga nggak bisa regenerate, men. Yang bisa regenerate itu cacing, kecuali dia Kamen Rider cacing, bukan belalang. Kamen Rider Deadpool. Itu baru bisa. Jadi nggak, gimana ya? Ya, gue bilang itu movie magic aja. Kalau jawab movie magic ya gue nggak bisa jawab, selesai case close. Tapi kalau menjawab itu nggak masuk di nalar gue. Ya mungkin karena magicnya itu kali. Ya kalau melihat sekarang yang buruk. Iya dia kan belalang Enggak kaca. usah gitu, lu Fokus. Magic. Lu sekarang lu ngeliat yang burung mati cuma dikasih heaven atau hidup lagi, Iya. kita mau ngomong apa? Jadi film itu ya udah terima aja logiknya. Tapi gue emang gak kepikiran sih soal belalang kaki putus itu. Gue gak ada kepikiran, gue tidak muncul pertanyaan itu. Pertanyaan gue lebih ke arah, itu ke ikan paus ngapain nyelam ke bawah? Kalau lu bisa keluar lewat samping. Bisa masuk lewat samping. Masalah itu lagi. Itu udah dibahas sering sih. Udah dibahas sering. Iya kan? Iya kan? Iya. Itu pertanyaan hidup. Gitu. Lu ke bawah gitu ya nyelam ya, udah berat gitu. Tato, hai dari samping ngapain? Enggak tahu ada yang jawab gini kan. Oh itu mengambil kerangnya dulu gitu kan. Kenapa kan lu taruh dulu aja? Kok taruhnya? Kenapa lu ajak-ajak? Dibawa muter-muter. Dan harusnya itu Kotaro mati loh di bawah laut segitu lama. Iya dong, kan nggak napas, dia kan manusia kan, ingen kan. Ya Udah digini tapi masih pengen curhat ya. Iya. Ya udah oke. Guys, itu sedikit curhat kita ya dari gua, Michael aja terakhir, Uca ya kan, Ronggo dan Shin-Iki ya di sini ya. Kalau dari gua tetap kurang. Kalau dari gua tetap hype-nya itu terlalu berlebihan, over, norak menurut gua norak. Berarti hype dong ya. Saking hype-nya nih Uca mau bikin partai Gorgon Indonesia di 2024. Ya mau nyalek. PGI. Dukung PGI di 2024. Itu satu partai bergop bagus di film itu. Kepikiran bikin partai pun. Buat gua kayak wajir itu tuh partai. Dukung Uca di partai Gorgon Indonesia 2024. Barom, Darom, Uca. Nggak usah khawatir buat teman-teman yang etnis Tionghoa, partainya menerima etnis Tionghoa, jadi jangan khawatir ya. harus wibu. Tapi harus wibu. Harus wibu tapi. Harus wibunya. Harus wibu ya. Ya. Enggak apa-apa. Nggak boleh. Wibu dan simpatisan wibu boleh. Tapi Biar banyak. Ya, biar ya. banyak. oke. Ya, Marsha tadi gimana? Udah. Sekali aja. Oke guys, jadi gitu aja Kita dulu. back sound aja. Iya di backsound nih. Nggak habis ini tag ya. Oke guys, jadi gitu aja dulu di Coffee Shop Talk episode kali ini. Keseruan kita seperti ini. Setuju nggak setuju? Punya masukan? Komen aja langsung. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, sama ring the bell ya. Terus apa lagi? Udah ya? Udah. Report. Enggak, jangan. Enggak, ini peace out. Thank you ya teman-teman ya. Peace out. Bye. Bye. Oke? Mantap. Tapi suaranya nggak kerekam ulang guys. Hei, nggak ada suara. Udah dubbing di situ. Nggak mau ada bingung.